Tuhan memberkati saudara-saudara. Firman Tuhan berkata Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Mulai hari ini latihlah dirimu untuk bersyukur. Paulus menasihati Timotius, latihlah dirimu beribadah. Exercise yourself. Semua bilang latihan. Kasih tahu di kiri kanan latihan. Ya, ibadah sebuah latihan, bersyukur sebuah latihan, dan makin hari saudara latih, makin saudara ahli di dalam latihan tersebut. Saya melatih dari hal-hal kecil. Ketika mengetahui hal ini, saudara tahu Paulus menulis kepada jemaat di Filipi, seluruh kitab Filipi temannya bersukacita, seluruh kitab Filipi tujuan utama adalah bersukacita, sementara keadaan Paulus tidak mendukung dia untuk bersukacita. Karena dia ada di penjara. Dan saudara tahu, zaman itu kalau orang apalagi dia tahanan rumah, itu bukan tanggungan negara. Dia harus cari uang sendiri, harus sewa sendiri, makanya saudara-saudara, di kesempatan tulisan Paulus kepada jemaat di Filipi itu, saudara-saudara, dia bukan ada di penjara lapas tapi di dekat istana, saudara, dan Alkitab tulis telah nyata kepada si istana bahwa aku di penjara bukan karena berbuat jahat, tetapi karena Injil dan tema kitab Filipi adalah bersukacitalah. Makanya dia tulis Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang Tuhan sudah dekat. Ayat yang ke-6, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan disertai dengan ucapan syukur. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Lalu dia bilang begini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9 ini adalah poin upgrade yang luar biasa. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Mari sama-sama kalimat terakhir, 2, 3. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ayat 7 berkata, damai sejahtera dari Allah yang melampaui narkoba, melampaui heroin, melampaui obat penenang, melampaui akal, saudara ya. Semua bilang melampaui akal. Akal atau jiwa itu adalah darah. Ya, jangan makan darah karena darah adalah nyawa. Nyawa itu darah, darah itu nyawa. Nah saudara-saudara, dari sisi kesehatan, dari sisi medis, darah itu juga di dalamnya tergandung begitu banyak bibit penyakit ya. Jadi kalau Alkitab bilang jangan makan darah, itu juga karena berentan kita mendapat penyakit karena makan darah, saudara-saudara ya. Ya kalau saudara tidak tahu dikuduskan dengan kuasa firman Tuhan gak apa-apa, tapi kalau saudara tahu ya jangan saudara-saudara ya. Karena saya pergi ke pelayanan ke Brastagi, diajak makan BPK, saya kaget sekali, ini negeri yang paling bebas dari korupsi. Karena begitu masuk dari padang presiden puan, sudah saya lihat BPK, wih tidak ada korupsi. Karena saya pikir itu Badan Pemeriksa Keuangan, ternyata babi panggang karo saudara-saudara ya. Saya tidak tahu waktu itu. Jadi habis ibadah ditanya, Pak mau ikan mas atau BPK? BPK, apa itu BPK? Babi panggang karo. Oh, jadi saya selama ini salah duga. Kalau saya tahu itu BPK apa babi panggang karo, maka saya juga akan buka KPK nanti. Kambing panggang karo saudara-saudara ya. Jadi lengkaplah, ada BPK, ada KPK, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara biasanya itu pakai darah, dan kalau Alkitab memberikan larangan, saudara jangan ya. Kenapa? Karena darah itu nyawa, makanya Palang Merah Indonesia punya logo atau punya filosofi, setetes darah adalah nyawa bagi si sakit, saudara-saudara ya. Karena darah itu nyawa. Makanya sudah lihat orang kalau kurang darah kan mulai hilang-hilang gitu kan. Ya kalau HB turun mulai gitu kira-kira ya. Itu nyawa, karena itu adalah nyawa ya. Jadi darah itu nyawa, nyawa itu darah. Nah, saudara, Tuhan memberikan satu ilustrasi yang bagus sekali, bukan satu ilustrasi, satu kejadian ketika orang yang dirasuk oleh setan yang digedara itu minta izin sama Tuhan. Iblis tahu eskatologi. Kalau setan saja tahu akhir zaman, saudara tidak tahu, saudara bisa dibodohi. Karena dia bilang begini, apakah engkau akan menghukum aku sebelum waktunya? Karena dia tahu waktu penghukumannya belum tiba.
Jadi dia berkata, apakah engkau akan menghukum aku sebelum waktunya? Ada 2000 ekor babi di situ. Nah saudara-saudara, orang Yahudi tidak makan babi. Babi itu binatang haram. Makanya cuma satu pasang yang dinaikkan Nuh di dalam bahtera. Yang halal 7 pasang, yang haram 1 pasang. Nah saudara-saudara, jadi babi ini binatang haram. Tapi kenapa ada perusahaan babi di sana? Saya cari tahu yang paling mungkin itu orang Toraja, saudara-saudara ya. Minta maaf saudara ya, minta maaf. Kenapa? Karena di dalam Yohanes pasalnya yang ke-11 ada kisah tentang Lazarus. Dan Lazarus ini dari Buton, saudara-saudara ya. Karena ini temannya Laode, saudara-saudara ya. Jadi dari Buton ke Toraja mungkin lebih dekat daripada dari Buton ke Medan, saudara-saudara ya. Atau ke Papua, jadi saya lebih pikir ini pasti orang Toraja, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara, ternyata orang Roma itu makan babi, ya. Jadi ada perusahaan babi di sana yang di pinggir Danau Galilea di daerah Gerasa. Kemudian saudara-saudara, setan ini minta izin. Saya bagaimana kalau masuk di 2000 ekor babi-babi ini. Lalu begitu setan ini masuk ke dalam babi yang tadinya lagi santai-santai, lagi bersenda gurau, tiba-tiba tidak terkendali, semua terjun masuk ke dalam danau, lalu mati lemas di sana. Nah saudara-saudara, babi itu cuma punya 2 unsur, tubuh dan jiwa. Dia tidak punya roh, makanya babi tidak bisa disuruh menyembah Tuhan. Jadi kalau sudah di TikTok ada anjing sebelum makan, beden, berdoa. Dia ternyata cuma ikut gaya saja ya. Saya pergi ke gembalanya David di Jakarta, itu anjingnya paling penurut ya. Kalau bilang beng, dia jatuh gitu ya. Terus kalau dibilang sit, kalau mau makan, pray, dia berdoa ya. Tapi dia cuma punya tubuh dan punya jiwa, tapi tidak punya roh. Makanya dia bukan makhluk bermoral. Saudara-saudara, semua tumbuhan, semua ciptaan itu adalah makhluk hidup tapi bukan makhluk bermoral. Ya, kalau manusia itu makhluk bermoral karena kita punya roh. Ya, tapi babi tidak punya, dia cuma punya 2 unsur. Anjing juga punya 2 unsur, ya, tubuh dan jiwa atau darah. Makanya anjing yang sering dipukul, kadang-kadang dia trauma, toh. Begitu kau pulang langsung dia bersembunyi. Kenapa? Tukang pukul sepulang, saudara-saudara ya. Dia punya perasaan juga, karena itu darah. Di dalam darah ada nyawa itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, saudara-saudara, dari 2 unsur ini, di mana bagian dari babi yang dikuasai oleh iblis? Tubuhnya atau darahnya? Karena yang suruh belok kiri, belok kanan itu bukan tubuh pemau, jiwa pengatur. Ya toh? Jiwa yang mengendali, tubuh ini cuma kendaraan doang. Jiwanya itu drivernya. Belok kiri, belok kanan itu tergantung driver, tergantung jiwanya. Ya, makanya aku berdoa supaya kamu baik-baik saja tubuhmu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi jiwa inilah yang menentukan belok kiri, belok kanan, angkat tangan, turun tangan, duduk, berdiri, itu jiwa. Nah, di mana bagian dari babi ini yang dikuasai oleh setan? Bukan tubuh, karena tubuh tidak berkuasa belok kiri, belok kanan. Jiwa yang berkuasa. Di mana? Di darahnya. Jadi iblis itu bisa numpang di darah, saudara-saudara ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau di keris, di ini, yang terada darah itu jangan terlalu percaya ya. Percayalah bahwa dia itu, ini kan sudah ada bukti teologisnya, bukti alkitabiahnya. Jadi kalau Alkitab bilang jangan makan darah, pertama terhindar dari penyakit, yang kedua itu bisa jadi kendaraan tumpangan. Ya, itu sebabnya cuma dibilang begitu saja. Darah itu nyawa, nyawa itu darah, darah itu nyawa, nyawa itu. Makanya setiap kali kita perjamuan kudus, saudara memiliki pikiran Kristus. Filipi 2 ayat yang ke-5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Salah satu caranya dengan perjamuan kudus, nah, pikiran, perasaan ya, dan kehendak Tuhan di bawah sudah bisa lihat kehendaknya menguasai kita. Oke? Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sedikit intro yang biar saudara tahu. Kalau saudara tidak tahu nggak apa-apa, tapi kalau saudara tahu jangan ya. Karena Alkitab bilang seperti tadi berarti ada tujuan baik buat saya dan saudara. Memang. Barang yang dilarang tuh enak-enak semua, saudara. Enak semua. Yang dibilang jangan makan tuh semua enak. Betul ke tidak?
Ya, waktu Tuhan mengajar orang Israel itu bagaimana mempersembahkan korban. Seluruh isi perutnya dibakar di atas mezbah. Lalu kamu makan dagingnya. Hari ini mau cari isi perut sama cari daging, lebih gampang cari daging. Karena isi perut, semua orang berebut bikin soto, saudara-saudara ya. Ada jeroannya, ada macam-macam di sana ya. Tapi saya percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah salah. Kalau dia memberikan perintah tentu ada tujuannya. Mari kita baca ayat ini menjadi ayat hafalan buat kita sepanjang minggu ini. Ayub pasal 42 ayatnya yang kedua, Ayub 42 ayatnya yang kedua, bahwa firman Tuhan berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Baca sama-sama 1, 2, 3. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Baca dengan satu mata tutup. 1, 2, 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekarang baca tutup mata dua-dua. Kalau mau ngintip sedikit juga boleh saudara-saudara ya. 1, 2, 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, segala sesuatu termasuk pergumulan yang sementara saudara hadapi hari ini. Masuk dalam segala sesuatu. Segala sesuatu termasuk masalah yang sementara saudara hadapi. Masuk di dalam segala sesuatu. Dan kesimpulan atau endingnya, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Nah, persoalannya banyak orang lebih berserah kepada rencananya daripada rencana Tuhan. Tetapi hari ini di ibadah yang kedua ini, saya mendorong saudara dengan anugerah Tuhan, berserah dan masuklah di dalam rencana Tuhan. Karena segala sesuatu yang diserahkan kepada Tuhan, Tuhan akan buat menjadi indah. Hidup yang hancur, Saulus seorang teroris, pemahamannya tidak bisa tergoyahkan. Tapi ketika bertemu dengan Tuhan, semua dasar teologi yang dibangun di bawah guru-guru Gamaliel yang luar biasa runtuh. Dia tadinya tidak bersedia. Ada orang yang mengaku Yesus Tuhan karena dia sudah diajari dengan hukum Taurat yang sangat kuat. Tuhan itu esa, tidak ada Allah yang lain. Shema Israel, dengarlah Israel ya. Tuhan itu esa. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Jadi cara mengucapkan itu ada lagunya saudara-saudara. Jadi kita punya saudara tetangga ikut-ikut lagu, sebetulnya itu sudah ada di antara orang Israel. Mereka kalau baca ayat itu pasti pakai lagu ya. Shema Israel, Adonai. Lalu orang bilang tahlilan. Nah itu saudara ya. Itu seperti itu saudara. Eloheinu, Tuhan itu esa ya. Dengarlah Israel, Tuhan itu esa ya. Adonai Ehad, Tuhan itu satu ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan ini menjadi runtuh di dalam pemahaman yang sangat kuat, fondasi yang sangat kuat. Lalu dia memberitakan rahasia yang tersimpan berabad-abad lamanya. Sekarang dinyatakan bagi kita. Dia orang yang paling marah ketika ada orang yang mengaku Yesus Tuhan. Makanya di dalam amarahnya yang meluap-luap, dia pergi ke Damsyik, ke Damaskus, hari ini daerah Syria, untuk menangkap dan memenjarakan orang Kristen. Tapi di tengah jalan ada sinar yang lebih terang dari sinar matahari. Semua mereka dan teman-teman rebah ke tanah dengan kuda-kuda yang mereka tunggangi. Lalu ada suara dari atas, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Teologianya yang hebat, pemahamannya yang hebat. Dia sementara berurusan dengan orang-orang di atas bumi. Dia sementara menganiaya orang-orang yang di atas tanah. Kenapa ada suara dari langit yang berkata, mengapa engkau menganiaya aku? Ini tidak masuk dalam konsep berpikirnya. Yang saya aniaya orang di atas tanah. Kenapa di langit yang bersuara? Yang saya aniaya orang di bumi. Kenapa di sorga yang bersuara? Dengarkan Bapak Ibu, kita terkonek dengan sorga. G. Sama-sama. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Sekali lagi ku terhubung, ku terhubung denganmu, selalu melekat, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar
Saudara, yang dianiaya orang di atas tanah, tapi yang rasa sakit orang di sorga. Kenapa? Karena kita terhubung dengan sorga. Jadi kalau saudara diobok-obok, dianiaya, jangan lupa, bukan engkau saja yang rasa, Tuhan pun ikut merasakannya. Makanya dia bilang, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus dalam kebingungannya, dalam kefrustasiannya, dia berkata, ini orang di bumi yang saya aniaya, kenapa di sorga yang tanya? Lalu dia bertanya, siapakah engkau yang aku aniaya? Akulah Yesus yang kau aniaya. Saudara, kita terhubung dengan Tuhan. Dan apa yang saudara rasakan, Tuhan juga merasakannya. Bisa bilang amin. Itu sebabnya kita tidak sendiri. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak kelihatan, tapi Paulus menulis, kita adalah tubuh, dia adalah kepala. Dan sebagai kepala, dia yang akan memproyeksikan pertama. Kalau ada tubuh yang diobok-obok, kepala yang akan dapat sensor lebih dulu, baru diproyeksikan di tempat yang ada masalah. Itu kepala. Dan saya berdoa, setiap kali saudara beribadah, kepala dengan tubuh sementara ditancapkan dengan kokohnya. Dan tidak ada yang bisa menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Buat komitmen seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun Allah kami tidak menolong kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Geramlah raja. Sekalipun saya harus dipelengserkan atau posisi saya harus diturunkan atau saya jadi non-job karena mempertahankan kebenaran, saya siap karena Tuhan yang akan pelihara saya. Saudara-saudara, minta maaf, ini saya sedikit bersaksi karena ini ada bagian juga dari tubuh Kristus. Saudara tahu hamba Tuhan yang jubah pendetanya lebih kencang daripada jubah hakimnya. Masih ingat Bapak Pendeta Derman Nababan ya, beliau sekarang pindah di Kediri, saudara-saudara ya. Di Blitar. Beberapa waktu yang lalu saya sempat bertelepon dan suaranya begitu senang dari warna suara, dari atmosfer yang saya rasa dapat. Dia begitu merdeka, begitu sukacita, walaupun secara grade dia turun. Karena dari provinsi turun ke kabupaten. Ya nih, kalau kelas 1 naik ke kelas 2 itu naik. Tapi kalau di sistem peradilan kadang-kadang kelas 2 itu turun, saudara-saudara. Kelas 1 lebih tinggi, sama seperti eselon makin kecil makin tinggi begitu kan. Jadi eselon berapa? Eselon 4. Oh haleluya. Eselon berapa? 3. Ih hebat. Biasa orang kan 4, 5, 6. Ini 4, 3, 2, 1 saudara-saudara ya. Jadi makin kecil itu sebetulnya makin tinggi. Bapak Ibu, dia begitu bahagia, begitu senang walaupun secara grade dia turun. Tapi secara hati nurani dia penuh sukacita karena tidak ada tuduhan, tidak ada dakwaan, tidak ada alasan bagi iblis untuk mendakwa dia. Untuk berkata kamu sudah benarkan orang salah dan salahkan orang benar. Tidak ada saudara-saudara ya. Dia tetap berdiri di atas kebenaran. Jadi kalau dinyatakan salah ya salah, dinyatakan benar ya benar saudara-saudara ya. Dan itu dia lakukan dan ini yang membuat posisinya tidak bisa bertahan lama. Karena ada begitu banyak masalah-masalah yang dititip tidak bisa dilaksanakan seperti yang diharapkan. Sebab apa? Hati nurani yang dikuasai oleh firman Tuhan berbicara lebih keras. Dari sini saya sisip sedikit bagaimana prinsip menghadapi otoritas atau pemimpin. Istri menghadapi suami, anak menghadapi orang tua, murid menghadapi guru, karyawan menghadapi bos. Hanya ada 2 hal yang dikatakan oleh Alkitab. Ucapkan sesudah saya, tunduk dan taat. Sekali lagi, tunduk dan taat. Nah, saudara saya jelaskan sedikit, tunduk itu mutlak. Semua bilang mutlak. Taat itu lihat-lihat. Bilang lihat-lihat. Jadi kita bisa tunduk tanpa taat. Kalau yang diperintahkan bertentangan dengan firman Tuhan, saudara harus tetap tunduk. Saya tetap menghormati putusan ini. Tapi saya tidak bisa melaksanakannya. Itu tunduk dan taat. Daniel tetap menghormati putusan selama 30 hari tidak boleh menyampaikan permohonan kepada Allah lain kecuali kepada raja. Dan dia tetap tunduk dengan keputusan itu. Artinya tidak ada kebencian, tidak ada kepahitan, tidak cerita-cerita tentang dasar pemimpin terlaku, dasar bos terlaku. Karena kadang-kadang kita ini di muka pura-pura tunduk, tapi di meja kopi cerita-cerita. Begitu ibadah di kantor, kami berdoa buat pemimpin. Yang bagian seksi ibadah masukkan pokok doa, Pak ini ada pokok doa, tolong berdoa buat pemimpin, tolong berdoa buat seluruh staf yang ada. Ya,
deputi yang ada. Lalu kita berdoa semua amin. Kami berdoa buat amin. Kami berdoa buat deputi-deputi amin. Begitu amin ibadah selesai duduk di meja kopi. Pemimpin terlaku sekali dia ini. Padahal tadi dia baru amin saudara ya. Saya tahu dia dapat banyak tapi dia tidak bagi-bagi sama kita ini saudara. Lalu berkembang cerita ini. Akhirnya damai sejahtera yang saudara terima di hari Minggu luntur di hari Senin saudara. Padahal saudara bisa mempertahankan itu dengan membicarakan terus kebenaran. Yang satra sangka 1 menit. Yang Tuhan punya perbuatan 1 minggu. Bisa bilang amin? Kalau kita kan terbalik. Yang satra sangka 1 minggu. Yang Tuhan punya perbuatan cuma di gereja saja. Ya toh, satra sangka dia, satra sangka. Hari kedua, satra sangka, ternyata dia makan sendiri. Hari ketiga, satra sangka lebih banyak. Kasih tahu di kiri kanan, satra sangka 1 menit saja. Jangan terlalu lama. Supaya sudah tidak kehilangan pegangan, tidak kehilangan tuntunan, tidak kehilangan berkat Tuhan. Karena orang bisa melihat barang yang sama, tapi memiliki penilaian yang berbeda. 12 orang yang mengintai, melihat tempatnya sama, penduduknya sama, kotanya sama, bentengnya sama. Yang satu berkata mereka raksasa kita belalang. Yang satu berkata Tuhan akan bawa kita masuk. Why? Karena mereka mempertahankan kebenaran. Memerintah di dalam mereka. Saya percaya Yosua dan Kaleb lebih banyak bicara Tuhan punya perbuatan daripada satra sangka. Satra sangka itu. Satra sangka. Mohon maaf yang tinggal di Tasangka ya, bukan berarti saudara suka-suka sangka orang, bukan saudara ya. Saya tidak tahu juga nama itu dari Tasangka itu apa, tapi bukan maksudnya bukan itu. Jadi saudara tetap percaya firman Tuhan. Aku tetap menghormati engkau sebagai pemimpin, tapi yang kau lakukan saya tidak bisa mengerjakannya. 3 kali sehari dia menghadap ke Yerusalem dan berdoa kepada Tuhan. Tangkap dia. Konsekuensi yang saudara terima karena mempertahankan kebenaran. Sorga ikut bertanggung jawab, mengubah itu menjadi kemenangan. Bukan cuma saudara bebas, tapi posisi saudara diangkat Tuhan. Jadi yang suka kompromi, bikin laporan palsu atau laporan fiktif, hari ini bertobat. Supaya Tuhan yang promosi kau, bukan kantor yang promosi. Karena Tuhan bisa pakai kantor untuk mempromosi kau. Apalagi saudara-saudara, kadang-kadang kita ini kasih ancur tumpuan anak buah demi mendapatkan posisi yang lebih hebat. Itu yang saya khotbah di mana-mana. Indonesia punya banyak leader, tapi kurang bapa. Dan murid Tuhan berkata, Nathanael, tunjukkan bapa itu kepada kami. Itu cukup bagi kami. Sudah tahu beda leader dengan bapa itu seperti apa? Leader akan mengeksplor anak buahnya untuk kepentingan dia. Tapi Bapa akan mengeksplor dirinya untuk kepentingan anak-anak. Sekali lagi, seorang leader akan mengeksplor anak-anak buah di sekelilingnya untuk kepentingan dia. Tapi seorang Bapa akan mengeksplor dirinya untuk kepentingan anak buah. Saya berdoa saudara ada leader yang juga ayah di kantor. Ini bukan soal gender ya, tapi ini sebuah tanggung jawab. Kalau ada anak buah yang sudah lihat ada tanda-tanda hebat, jangan matikan dia. Promosi dia dan bilang begini, kalau kamu lebih sukses dari saya bangga. Itu Bapak. Karena tidak ada Bapak yang bilang, anak kok cukup sampai SD, Bapak dulu tersekolah. Terada. S1, S2, S3 walaupun Bapak tidak sekolah, Bapak bangga. Dan ini diperlukan di bangsa ini, kita perlu banyak Bapak. Bilang kiri kanan, saya duduk di samping Bapak. Haleluya. Kau bukan cuma leader, tapi kau juga Bapak. Makanya doa Bapak kami dimulai dengan kata Bapa. Bahasa Latin Pater, bahasa Inggris Father, bahasa Aram Abba. Bahasa Indonesia saja yang Bapa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Bapa itu artinya sebutan untuk laki-laki terhormat. Kalau di Papua sedikit kabur, tukang pukul pagi Bapak, tukang mabuk Bapak, gitu. Semua Bapak di sini saudara ya. Ini Bapak yang mana ini? Baru habis hajar orang, pagi Bapak gitu kan. Nah, tapi kita bersyukur kita tahu bahasa aslinya. Ayah ya, ayah. Makanya kita bisa berdoa, ayah kami di dalam surga. Orang Betawi kalau berdoa, babe gue dalam surga, gitu kira-kira saudara ya. Gak apa-apa saudara ya. Saya ingat ada orang dari Sulawesi Utara mau pergi ke Jakarta. Dia bilang, hati-hati, kau pergi ke Jakarta tuh Betawi banyak. Maksudnya, di sana A jadi E. Ah, kemasa, babe gue dalam surga gitu kan.
Masa begitu dia turun di Cengkareng, naik taksi, sopir taksi nanya, "Lu dari mana?" Betul juga. Akhirnya dia bilang, "Saya dari Gorontalo," gitu kan. Mohon maaf dari Gorontalo, mohon maaf saudara-saudara ya. Karena dia mau ikut-ikut jadi Betawi, akhirnya jadi rusak saudara-saudara ya. Nanti saudara lanjutkan saya ceritanya. Ya, jangan sampai pendeta khotbah apa? Gorontalo. Saya gagal berkhotbah saudara-saudara ya. Ada jauh lebih banyak yang saudara bisa bawa pulang daripada cerita satu ini saudara-saudara ya. Jadi tidak usah tiru-tiru orang tampil apa adanya. Saudara tunjukkan saudara warga kerajaan sorga. Tidak usah terganggu dengan lingkungan sekeliling saudara. Amin. Tidak usah terganggu. Kalau toh saudara sendiri yang mencerminkan kemuliaan Tuhan, tetaplah berdiri. Sekalipun aku sendiri, tapi bersama dengan Tuhan, mayoritas. Satu bersama dengan Tuhan, mayoritas. Aduh Bapak saya pulingkungan ini semua. Kok jangan kalah dengan firman Tuhan. Dari 32.000, suruh pulang yang takut, khawatir, cemas. Yang pulang 22.000. Bayangkan 32.000 pulang 22.000, tinggal 10.000. Itu mau bikin apa ini? Tentara Midian begitu banyak tidak terhitung. Lalu Tuhan bilang, masih banyak Gideon yang 10.000. 22.000 sepulang saya sudah khawatir. Apalagi tinggal 10.000. Tidak, masih banyak. Suruh mereka turun minum. Lalu yang minum dengan tangan dipisahkan. Yang colom mulut ke sungai seperti anjing dipisahkan. Ternyata yang minum dengan tangan cuma 300. Yang celup mulut ke dalam sungai itu lebih dari yang lain dari 300 itu. 9.700. Bayangkan 32.000 kurang 22.000 kurang 9.700. Dan dengan ke-300 orang inilah engkau akan mengalahkan Midian yang tidak terhitung banyaknya. Kadang-kadang logika kerajaan sorga itu gak masuk. Tapi tetap percaya Tuhan tidak pernah salah. Bisa bilang apa? Walaupun yang saudara harapkan tidak seperti yang saudara inginkan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in. Lord, I will trust. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in. Saudara, Daniel tetap tunduk, tapi dia tidak taat. Karena yang disuruh lakukan bertolak belakang dengan firman Tuhan. Dan dia tidak cerita kerajaan model apa saya berdoa supaya kamu hancur sudah. Terada. Kalau engkau diperlakukan dengan tidak adil di sebuah instansi atau institusi atau kementerian, anggap itu sebagai kesukaan. Dan segala perkara dapat kita tanggung karena Tuhan berikan kita kekuatan. Kalau engkau harus menerima satu ketidakadilan, kalau engkau harus menanggung apa yang tidak seharusnya engkau tanggung, itu yang disebut kasih karunia. Mau ukur orang punya kasih karunia bisa dilihat dari hal itu. Dan Daniel tidak cerita-cerita. Habis berdoa 3 kali sehari, pagi, siang, sore, menghadap ke Yerusalem. Begitu besok pagi dia buka mata, sudah di kandang singa, sudah di goa singa. Kadang-kadang habis berdoa, buka mata, posisi diganti orang. Aduh, padahal saya percaya pendeta bilang bukan turun tapi naik. Tapi begitu berdoa di gereja besok SK keluar, kamu dipindahkan. Saudara-saudara seperti Daniel, habis berdoa, buka mata, sudah di kandang singa. Tapi ada Tuhan di sana. Di mana ada Tuhan, tempat itu jauh lebih hebat daripada bergelimang dengan harta, tapi tidak ada Tuhan.
Karena Tuhan bisa buat dari tidak ada menjadi ada. Dan ada saatnya harta tidak bisa, uang tidak bisa menolong kita menghadapi situasi. Kecuali tangan Tuhan. Saudara mau kasih tunjuk dolar di singa pemata, dia tetap makan kol. Singa sabar, ini ada dolar ini. Tetap dia makan kol, saudara-saudara ya. Tidak bisa. Dan di sekeliling kita begitu banyak singa-singa yang lapar. Ya, lapar akan posisi, lapar akan jabatan. Tetapi dengarkan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Untuk orang-orang yang ada dalam Tuhan, mungkin tempatnya bisa berubah, tapi di mangsa tidak bisa. Kenapa saudara hidup sampai hari ini? Karena tadi, rencana Tuhan yang tidak gagal itu mau dinyatakan buat saudara. Jadi jangan dulu game over sebelum rencana Tuhan digagalkan. Elia sudah mau minta game over, Tuhan angkat saya, sudah aduh kalau saya hidup kayak begini. Dia minta mati, Tuhan kasih hidup. Bahkan dia tidak mati, diangkat hidup-hidup. Kadang-kadang Tuhan tidak menjawab apa yang kita minta, karena masih ada rencana Tuhan yang luar biasa sesudah ini. Bisa bilang amin. Weh, Tuhan punya rencana, tidak ada yang gagal. Saya tidak tahu mungkin saudara sementara menghadapi ketidakadilan, tapi prinsip ini saudara mesti pegang, tunduk dan taat. Ya, saya ingat di Amerika ada seorang ibu disuruh bikin laporan fiktif. Dia bilang, Pak minta maaf saya tidak bisa. Bikin, kau mau dapat pecat? Aduh Pak, dipaksa ulang-ulang. Saya bilang, Pak, sampai terakhir dia bilang, Pak kalau saya memang harus dipecat atau harus saya dinonaktifkan atau saya harus dinonjobkan karena gara-gara melakukan hal ini. Saya siap Pak, karena saya tidak bisa melakukan ini. Kenapa tidak bisa? Karena kebenaran yang hidup di dalam saya menuntun saya untuk hidup di dalam kebenaran. Saudara, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah. Tuhan akan tuntun saudara. Ia membaringkan, ia membimbing, ia menuntun, ia menyegarkan. Ya, ia akan tuntun kita. Dan dia juga akan tuntun saudara untuk keputusan-keputusan yang saudara buat. Oke, kamu siap-siap. Habis dia berkata begitu, mereka lagi rapat ya, rapat umum RUPS ya saudara. Lalu di situ mereka akan memilih pengganti bendahara yang akan pensiun. Orang yang tadi paksa untuk bikin laporan fiktif kepada salah seorang karyawannya bilang, tak usah pusing-pusing cari, saya sudah dapat orangnya. Siapa orang ini? Bagaimana kamu bisa tunjuk dia? Ini dasarnya. Ternyata waktu dia mempertahankan kebenaran, dia bukan turun, tapi naik. Dan didatang, kami sudah menemukan orang yang tepat untuk menggantikan posisi treasurer atau bendahara. Kamulah orang. Kok bisa? Saya punya pangkat. Kami sudah tahu, ini anugerah Tuhan buat kamu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kelihatan sementara saudara turun, tapi secara rohani, saudara sementara naik. Yusuf dijual, baju mewah dicopot. Tadinya bisa pakai baju enak dan ngopi dengan ayahnya, bisa duduk di Starbucks. Tapi hari itu dia adalah seorang budak. Bajunya dicopot, dijual. Bapak Ibu kalau engkau lagi dijual, jangan balas dengan menjual, saudara-saudara ya. Biarkan orang menjual saudara. Karena waktu saudara dijual, penggenapan janji Tuhan semakin dekat. Jadi yang belum dijual, berdoalah supaya dijual, saudara-saudara ya. Karena habis dijual, saudara-saudara ya, malah dia dimasukkan ke dalam penjara karena fitnahan daripada istri Potifar. Yusuf ini elok, manis lakunya dan elok parasnya. Laku, tabiat, habit yang manis, kebenaran yang tersimpan di hati kita akan tercermin dalam tubuh, dalam hidup, dalam penampilan yang elok. Manis lakunya, elok parasnya. Jadi saudara-saudara, bukan karena Yusuf ini pagi lapis 1, lapis 2, malam eyeliner dan sebagainya dihapus dulu baru pakai foundation ke barang. Saya juga bingung, saya pikir cuma bangunan yang ada fondasi, ternyata muka juga ada fondasi, saudara-saudara ya. Minta maaf, saya tidak bermaksud mengintervensi uang, saudara. Silakan. Dulu tuh kita mandi satu sabun. Saya dulu tuh mandi zaman saya super busa dari atas sampai bawah hajar, saudara. Biru semua, saudara-saudara ya. Berbusa dan itu sabun keras sekali, saudara ya, super busa. Sekarang ini kita mandi 3 sabun, sabun rambut lain, sabun muka lain, sabun badan lain, saudara-saudara. Silakan. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mengingatkan, hati lebih daripada muka. Jagalah hatimu lebih daripada segala sesuatu yang harus kamu jaga. Oke,
secara kasat mata mungkin turun. Abraham dari Ur Kasdim, kota metropolitan, kota pendidikan, kota bisnis, kota perdagangan. Lalu dengan bantuan Terah mereka keluar pergi ke Haran. Gak apa-apalah dari Singapura turun ke Jakarta, masih lumayan saudara-saudara ya. Begitu Terah mati, dia pergi ke tanah yang Tuhan tunjukkan. Ternyata dia tinggal di padang gurun Negev. Kalau ada saudara yang dipanggil, aku akan panggil kau pergi ke Singapura, di mana kota awalnya adalah Banyuwangi. Pasti dia cepat pergi. Tapi kalau Tuhan bilang begini, kau yang di Amerika saya akan bawa kamu ke Singapura, ke Banyuwangi. Pasti mikir saudara-saudara ya. Dan itu seperti turun dari Singapura ke Banyuwangi. Minta maaf saudara yang tinggal di Banyuwangi saudara ya. Tapi saya cuma kasih gambaran, saya ilustrasi ya. Bukan berarti Banyuwangi tidak baik. Saya sering lewat Banyuwangi dan tolnya sementara progres supaya bisa keluar sampai di Banyuwangi. Yang berat itu di depan Python saudara ya. Karena itu daerah bergunung, maka mereka bisa bikin tiang jembatan yang cukup tinggi untuk bisa bikin tol yang lewat sampai ke Banyuwangi. Jadi kalau saudara-saudara di Jakarta mau langsung ke Gilima, ke Tapang bisa tembus dalam 1 hari. Ya, sekarang ini masih keluar di Grati, ya apa tuh, gending ya, bukan gendeng ya, gending sudah gending ya. Nah itu masih keluar di situ. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kelihatannya dia turun padang gurun Negev, tapi hatinya penuh dengan sukacita karena secara kasat mata dia turun, tapi secara rohani dia sementara naik. Ini umat pilihanku, tidak ada rencanaku yang gagal. Dan saudara tahu pada akhirnya Abraham ini menjadi cikal bakal untuk satu bangsa yang lewat bangsa ini kita juga mendapatkan keselamatan. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Perkataan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria. Haleluya. Apa yang saya mau ajar, apa yang Tuhan mau ajar buat kita pada ibadah minggu kedua di bulan Agustus ini. Tetap tunduk. Sadrak Mesak Abednego tidak mentaati apa yang diperintahkan untuk menyembah patung. Dengan ancaman dimasukkan ke dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali. Tetapi konsekuensi yang diberikan dunia karena ketaatan kepada firman Tuhan tidak sanggup menghancurkan saudara. Bahkan orang yang merencanakan untuk menghancurkan saudara, dia yang hancur dengan rencananya sendiri. Daud berkata, mereka masuk ke dalam jaring yang mereka pasang untuk aku. Mereka masuk ke dalam lubang yang mereka buat aku. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Goa singa. Yang terakhir adalah orang-orang yang merencanakan dan membuat peraturan untuk siapa yang menyembah kepada Tuhan lain selain kepada Raja. Dimasukkan ke dalam goa singa. Justru mereka itulah yang menikmati goa singa itu. Amin. Algojo yang membawa Sadrak Mesak Abednego. Orang kepercayaan Raja. Orang suruhan Raja. Dia yang hangus dengan api yang dipanaskan 7 kali. Sementara yang 3 orang ini begitu dimasukkan ke dalam dapur api yang kelihatan 4. Kau tidak sendiri, Tuhan ada bersama-sama denganku. Raja kucak mata, kenapa yang kita buang 3, yang kelihatan 4, yang satunya seperti dewa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak tunggu di luar dapur api, tapi Tuhan ada di dalam dapur api. Tuhan tidak tunggu di luar pergumulan saudara, tapi dia ada di dalam pergumulan saudara. Tuhan tidak tunggu dengan karangan bunga dan sertifikat. Oh, kau hambaku yang luar biasa. Terimalah sertifikat, terimalah karangan bunga. Tapi dia ada di dalam dapur api bersama-sama dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Minggu ini mungkin ada trial, minggu ini mungkin ada dapur api. Tapi dengarkan, Tuhan tidak tunggu di luar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ayat 4 dari Mazmur 23. Aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Orang kedua, ayat 1, 2, 3, orang ketiga. Ia membaringkan, ia membimbing, ia menjagarkan, ia menuntun. Tapi ayat 4, sekalipun aku berjalan, keputusan bodoh yang pernah dibuat oleh Abraham, menerima saran istrinya untuk tidur dengan Hagar. Tuhan tidak membatalkan rencananya. Keputusan bodoh yang pernah dibuat oleh Daud untuk bergabung dengan orang Filistin. Sekalipun aku berjalan, Tuhan tetap menjalankan rencananya. Tidak ada rencana yang gagal. Bahkan dalam keadaan yang terpuruk seperti itu, di mana tidak lagi ada jalan keluar, Tuhan datang sebagai orang kedua, bukan orang ketiga. Aku beserta engkau. Engkau beserta dengan aku. Orang kedua, bukan orang ketiga. Saya tidak bilang saudara bikin persoalan macam-macam supaya Tuhan datang sebagai orang kedua. Tidak. Tapi dia berjanji, di lembah bayang maut sekalipun,
Tuhan beserta dengan kita. Bukan orang ketiga, tapi orang kedua. Yang pertama kan orang ketiga, kan? Iya. Tapi ayat 4, engkau orang kedua. Haleluya. Kurang apa lagi? Begitu sayangnya Tuhan kepada kita. Dia sangat mengasihi kita. Sehingga kita bisa nyanyi sama-sama. Yes, Jesus love me. Oh yes, Jesus love me. Oh yes, Jesus love me. So the Bible tells me so. Hari ini bukan cuma firman Tuhan yang berkata, tapi kita sendiri mengalaminya. Karena Tuhan ada di dalam kita. Jangan takut menghadapinya, karena Tuhan ada dalam kita. Orang memprediksi 2025 tahun yang berat, tahun yang keras, tahun yang penuh tantangan. Betul, tapi sorga juga berkata, aku bersama dengan engkau. Sekalipun langit bumi lenyap, Tuhan tetap akan bersama-sama dengan kita. Karena dia berkata, sampai kesudahan alam, aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Nabi Yesaya berkata, sekalipun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Yesaya 55 akan mengakhiri khotbah saya. Mari kita buka Yesaya 55 dan di sini kita akan berakhir. Ya, kita akan lihat bersama-sama ada beberapa ayat yang diberkati dan saya tahu semua ini adalah tuntunan Tuhan bagi kita. Yesaya pasalnya yang ke-55, apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya di sana. Saya sudah khotbah buat saudara, Yesaya itu seperti miniatur Alkitab, ya. Miniatur Alkitab karena dia ada 66 kitab. Sama dengan Alkitab kita ada 66 kitab. Lalu begitu selesai pasal 39, celaka-celakalah pasal 40, hiburkanlah. Masuk di perjanjian baru kira-kira seperti itu. Karena perjanjian lama 39, perjanjian baru. Dan Yesaya 53 itu masuk di bagian kedua. Ya, Yesaya 53 oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Jadi ini miniaturnya Alkitab sudah ya. 66 kitab, sampai pasal 39 celaka. Begitu pasal 40, ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Artinya apa? Anugerah Tuhan itu tidak perlu saudara bayar. Terlalu mahal sampai disebut kemurahan. Bukan karena murah, karena tidak mungkin kita bayar. Makanya kita bisa menikmatinya ya tanpa harus bayar. Karena kalau kita bayar tidak mungkin. Ayatnya yang kedua, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Bapak Ibu, ada banyak orang berusaha mencari identitas dengan memiliki barang-barang yang bermerek. Ada banyak orang mencari harga diri dengan memiliki barang-barang yang mahal. Tapi ada seorang yang menemukan, aku sudah punya semuanya, tapi orang paling lonely di muka bumi ini. Dia punya berlian sekian karat, dia punya kalung begitu berat, dan dia datang kepada hamba Tuhan, tolong saya orang paling sepi di muka bumi. Ternyata semua atribut yang saudara punya, semua materi yang saudara punya, tidak bisa memberikan ke saudara damai sejahtera yang sejati. Amin. Tidak bisa memberikan saudara. Saya tidak bilang saudara tidak boleh. Silakan. Tapi bukan itu yang menjadi standar untuk kita bisa berbahagia. Kalau kamu minum air dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Jabatan, kehebatan, hobi, semuanya akan bikin kita haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu, dari dalammu akan mengalir aliran sungai kehidupan. Artinya kepuasan itu akan bekerja dari dalam dan itu akan menular buat orang lain. Di kantor engkau menularkan sukacita. Di rumah engkau menularkan damai sejahtera. Bukan engkau mengharapkan orang menularkan sukacita buat saudara. Jangan bikin saya macam-macam supaya jangan marah. Saudara berharap dari orang. Tapi terbalik, saudara yang beri buat orang lain. Ayatnya yang ketiga. Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Menurut kasih setia. Bukan menurut saudara punya kebaikan. Bukan menurut saudara punya pengorbanan. Bukan menurut saudara punya amal. Tapi menurut kasih setia Tuhan. Aku akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Menurut kasih setia yang teguh. Yang ku janjikan kepada Daud. Jadi kasih setia Tuhan ini yang Tuhan janjikan kepada Daud, janji juga kepada kita. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Makanya Yesus disebut anak Daud. Sesungguhnya
sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Saudara, hari ini semua suku orang, semua suku bangsa di muka bumi ini pergi ke Israel, dan saya percaya ayat ini adalah dasarnya di mana Tuhan membuat mereka cemburu. Ya, kenapa kok kamu bisa diberkati, bisa datang kasih tip buat kita, tinggal di kita punya hotel sehingga kita punya hotel bisa ada protokol. Nah, saudara, Tuhan sebenarnya bangkitkan cemburu. Kalau kita mau jujur, ini kamu punya Tuhan yang kamu tolak, kita percaya bangsa-bangsa akan datang. Jadi saudara, ini membangkitkan cemburu buat mereka. Loh, yang kita punya kok kenapa mereka diberkati? Ya karena mereka percaya. Nah, hari ini sudah mulai banyak orang yang percaya. Kesudahannya, sudah dekat, kita lanjut ya saudara. Ayatnya yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Kadang-kadang saudara harus belok kiri untuk dapatkan hal itu. Tapi Tuhan bilang tidak, belok kanan. Kadang-kadang saudara berkata, mesti ketemu orang ini. Tapi Tuhan bilang tidak, ketemu orang ini. Rancangan Tuhan, bukan rancangan kita. Mari kita berserah kepada rancangan Tuhan. Kenapa? Tidak ada yang gagal. Ayat 10, sebab ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi waktu saudara tidak mengerti rencana Tuhan, jangan coba dipaksa untuk mengerti. Karena tingginya seperti langit dari bumi. Itu gak bisa diukur. Tetap berserah ya, bawa ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Tetap percaya, dia disebut Bapa orang beriman. Karena ketaatan kepada firman Tuhan, saya pikir singa-singa mati. Singa-singa tetap hidup. Karena mengasihi Tuhan, saya pikir Lazarus tidak akan mati. Tetap mati. Rancangan Tuhan beda dengan rancangan kita. Haleluya. Tapi rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Sudah tahu? Yohanes pasal 11. Kalau Lazarus disembuhkan Tuhan, hari itu di rumahnya sendiri, cuma satu rumah yang bikin ucapan syukur. Nah, tetangga-tetangga, ya puji Tuhan, masih sekarat itu. Tapi kalau Tuhan, Lazarus mengasihkan dirinya dipakai untuk jadi rencana Tuhan. Begitu dia dibangkitkan dari kematian, satu Betani percaya. Bahkan Lazarus mau dibunuh, karena gara-gara kau, semua orang percaya kepada Tuhan. Efeknya jauh lebih besar. Percayalah, rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Seperti hujan dan salju yang turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ini yang dikutip oleh Paulus dalam 2 Korintus pasal 9. Ia yang memberikan benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Soal memberi ya. Saudara-saudara, jadi salju dan turun, yang turun, hujan yang turun tidak akan kembali. Ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Jadi saya berdoa, apa yang saya sampaikan ini betul-betul pesan Tuhan, sehingga dia akan mengerjakan sesuatu dalam hidup saudara. Hubungan jadi bagus, kekuatan Tuhan berikan, kesembuhan terjadi, dan mata tetap tertuju kepada Tuhan. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Sungguh, ayat 12, kamu akan berangkat dengan sukacita. Saudara tidak akan melengsarkan orang dengan cara menyakitkan untuk dapat posisi itu. Tapi saudara akan diangkat dengan sorak-sorai. Saudara akan diangkat dengan sukacita. Pohon-pohon bertepuk tangan. Puji Tuhan. Ya, gunung-gunung bersorak-sorai. Puji Tuhan. Jadi kita tidak akan menghancurkan orang lain untuk dapatkan hal itu. Tapi kita akan dihentar oleh Tuhan. Sorak-sorai. Ya, kok belum lagi nih. Tetap sorak-sorai. Ya, kamu sungguh kamu akan diberangkatkan dengan sukacita dan angkat dihantarkan dengan damai, gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai. Bicara bangsa-bangsa, orang-orang ya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan juga akan, dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Semua orang akan bersukacita. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Jadi saudara-saudara, kantor yang tadinya tidak ada kehidupan, rumah yang tadinya duri baku tusuk sana baku tusuk sini, berubah menjadi tempat yang penuh kelegaan. Begitu saudara pulang, semua orang merasakan kedamaian. Ada orang yang pulang ke rumah, semua orang rasa terdakwa. Tapi ada orang pulang semua rasa damai. Saudara yang mana? Saya berdoa yang kedua. Begitu saudara pulang, semua orang rasa damai. Bukan rasa terdakwa. Aduh, dia pulang, hitung salah semua sudah di sini nih. Atau habis semua sudah-sudah ya. Saudara-saudara, kita pulang bawa berkat. Kenapa? Karena sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon senobar. Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan menjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap.
kasih setia Tuhan tidak akan lenyap. Kemasyuran Tuhan akan Tuhan berikan dan janjinya pasti akan digenapi. Yang diberkati dengan firman Tuhan katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, kita bersyukur buat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Banyaklah yang kau perbuat di dalammu, di dalam hidupku. Rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku
saudara periksa bagian tubuh saudara tadi yang sakit, Tuhan sudah sembuhkan. Lutut yang sakit, coba saudara angkat-angkat, Tuhan sudah sembuhkan. Yang urat saraf kejepit sudah bisa putar-putar badan, Tuhan sudah sembuhkan. Yang ngos-ngosan, yang asma, Tuhan sudah sembuhkan. Karena kebenaran yang disampaikan menyembuhkan saudara. Seperti hujan dan salju yang turun tidak pernah kembali. Demikianlah firman Tuhan mengerjakan sesuatu. Dan saudara-saudara percayalah, di minggu ini Tuhan sudah mendahului saudara. Untuk menyiapkan berkat-berkat yang luar biasa. Rumput yang hijau, air yang tenang, jiwa yang disegarkan, tuntunan yang luar biasa. Tuhan terima kasih. Karena kami mengalami berkat yang luar biasa. Bukan karena kami, tapi karena kasih setia Tuhan. Bukan karena kami, tapi karena perjanjian-Mu yang abadi. Bahwa Engkau memberkati kami dan rencana-Mu tidak akan gagal. Kadang kami belok kiri, Tuhan kejar kami. Kadang kami pergi ke lembah kekelaman, Tuhan lindungi kami. Dan kadang-kadang Tuhan, kami buat keputusan-keputusan yang dasarnya karena kami takut. Tetapi Tuhan datang dan memberikan kami kekuatan yang luar biasa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang ada di ruangan ini sudah diberkati oleh Tuhan. Amen. Dan dengarkan pesan dari surga, Tuhan sangat mengasihi saudara. Dia tidak mungkin menahan promosi buat saudara. Dia tidak mungkin menahan pangkat buat saudara. Dia tidak mungkin menahan kesembuhan buat saudara. Karena yang terbaik dari surga sudah diberikan. Tidak mungkin dia tahan yang kurang dari Tuhan Yesus itu. Pasti dia akan berikan buat saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menerima kesembuhan, sudah menerima kemenangan. Bapa, hamba berdoa, tahun depan akan ada banyak orang yang menyerahkan anaknya. Karena kandungan-kandungan yang tertutup Tuhan sudah bukakan. Dan keluarga-keluarga ini akan punya keturunan ilahi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara bisa taruh di perut saudara, Tuhan aku berdoa benih-benih diberkati. Semua sel telur diberkati. Dan yang hadir hari ini adalah keturunan ilahi. Anak yang dikaruniai oleh Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Elizabeth sudah tua dan mandul. Kalau mandul masih muda bisa cari jalan. Ini mandul sudah tua, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yohanes Pembaptis lahir dari hal-hal yang tidak mungkin. Abraham Ishak lahir ketika Abraham berumur 100 tahun. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, bukan cuma kandungan dibuka, pintu-pintu berkat dibuka, pintu-pintu pekerjaan dibuka, pintu-pintu promosi dibuka. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari pegang benih, saudara, seperti Yesaya 55 yang memberikan berkat, yang memberikan benih untuk ditabur roti untuk dimakan Tuhan. Kami bersyukur karena kehormatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk bisa mengambil bagian. Kami menabur dan kami tidak pernah akan kekurangan. Kami akan menikmati hari-hari, tahun-tahun, bulan-bulan yang penuh kemenangan karena berkat kami datang daripada Tuhan. Orang boleh prediksi ada masalah, ada krisis, tapi Tuhan berkata, aku menyertai engkau, tidak perlu takut. Kami bersyukur karena kejadian kami dahsyat dan ajaib apa yang kau buat dan jiwa kami benar-benar menyadarinya. Apa yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Yang mengembalikan milik Tuhan, langit terbuka, bukan uang turun, tapi hikmat, ketenangan, kekuatan, membuat keputusan yang benar, dan Tuhan berikan perlindungan. Ia menjaga hartamu, menjaga hidupmu, menjaga nyawamu. Mazmur 121 ayat yang ke-7, Tuhan akan menjaga engkau dari segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Haleluya, haleluya. Kami siap memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Sekali lagi, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, Yesus kau di dalamku, kurayakan kasih-Mu. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah
Bapak Ibu, minggu depan kita 17 Agustus ya. Jadi yang ditugaskan kantor untuk jadi penggerek bendera datang sudah ya. Jangan sampai ya saya mau ibadah ya sudah ya. Gak apa-apa ibadah di sana sambil Tuhan berkati. Biarlah kebenaran juga ditinggikan seperti saya menaikkan bendera di bangsa ini. Gitu kira-kira saudara ya. Ya tapi saudara tidak bisa datang sama-sama. Mau pakai baju putih merah silakan. Mau pakai lipstik merah, lalu ini silakan. Tapi mohon jangan sampai kepala saudara cat merah setengah, cat putih setengah saudara ya. Nanti kita tidak bisa khotbah lagi saudara. Karena saudara sudah buat sedikit gangguan yang membuat orang tidak konsentrasi untuk dengar firman Tuhan. Nah Bapak Ibu kita akan bersama-sama berdoa supaya bangsa ini diberkati. Usia yang ke-80. Kalau saudara pergi kuliah di Belanda, orang Belanda akan bilang, kau percaya kau merdeka tahun 45? Mereka akan bilang begini, ya percaya. Kamu tuh merdeka tahun 49 karena Belanda itu angkat kaki dari Republik ini 49 sudah. Jadi mereka tahu mereka tahun 49. Oh tidak, justru kamu masih ada, kami sudah nyatakan kemerdekaan supaya kami semangat untuk mengusir kau keluar dari sini walaupun kau keluar tahun 49 ya. Lalu mereka pergi ke Papua sudah ya, Irian Jaya waktu itu. Makanya dulu peta Indonesia Irian Jaya putih karena tidak termasuk NKRI dan sebabnya sudah tinggal di kota yang punya nama luar biasa karena Jayapura ini pernah bernama Hollandia. Ya, Hollandia itu nama Belanda sudah ya. Abis Hollandia, Soekarnopura. Abis Soekarnopura, Jayapura. Sekarang dong lagi rapat, Port Numbai. Waduh, kalau itu jadi 4 nama untuk satu kota. Lalu saudara-saudara tanggal 16 sebelum kemerdekaan ada seminar tentang bagaimana saudara bisa mengerti tentang yang namanya usaha dalam dunia maya. Ya saudara-saudara ya, ini ada flyernya. Dan saudara bisa mendaftar untuk bisa mengambil bagian karena orang belum apa-apa sudah diminta beli produk. Belum apa-apa sudah diminta jadi member. Ini sedikit pun unsur-unsur itu tidak ada, minimal saudara tahu. Dan kalau saudara-saudara, karena Ronald Reagan jauh hari sebelum dia mati dia sudah bilang ke depan itu bukan perang nuklir, Star War. Ya, jadi ini termasuk perang bintang ya, karena itu apa satelit, apa semua itu Star War saudara-saudara ya. Nah, mana flyernya tadi minggu lalu sudah ditayangkan. Ini, oh dia ada Bali di Jakarta lupa enggak? Ini Obras Papua saudara-saudara ya, community ya. Ya itu Bapak Ibu bisa nanti ada nomor kontak yang bisa saudara kontak, lalu saudara bisa ambil bagian karena ini juga penting. Terserah saudara mau cuman sekedar tahu pun boleh. Ya tapi minimal kita bisa nambah atau upgrade kita punya pengetahuan tentang hal-hal ini. Ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan tidak bisa dihindari karena kita hidup dalam sistem yang sudah berbeda. Saya kasih contoh sistem yang terjadi hari ini, hampir semua pembayaran sudah memakai cashless ya. Sudah ke depan ini pasti nanti akan sudah ada regulasi, bahkan saudara warga Indonesia di dompet saudara tidak ada mata uang asing, hanya ada rupiah. Lalu saudara masuk ke jalan tol, saudara tidak bisa buka pintu tol atau palang tol dengan saudara punya rupiah. Ya toh? Karena sekarang sistem. Saya orang Indonesia ini rupiah saya nih, tidak bisa. Saudara mesti masuk di sistem pakai kartu. Sekarang ini saudara pergi ke bandara, hampir tidak ada yang keluar dari bandara bayar cash lagi saudara ya. Dan yang bayar cash itu bikin antrian panjang. Semua diwajibkan untuk pakai tap. Nah saudara-saudara semua kita akan masuk dalam sistem dan mari kita bisa menyimak dan bisa mempelajari hal-hal ini. Kita tidak terkurung seperti katak dalam tempurung, tapi kita punya wawasan bisa ditambahkan, bisa dibuka. Tapi saudara percaya, saya tidak pernah berkhotbah dengan meminta rekomendasi dari Gemini atau ChatGPT, saudara ya, tidak saudara ya. Bahkan saya belum punya aplikasi itu sampai sekarang, cuma dengar-dengar saja orang ya, cuma dengar-dengar ya. Ya, saudara-saudara, mari kita terus maju, Tuhan dimuliakan. Paling kurang 5 orang sudah bisa bangkit berdiri, bilang begini, saya menyelami orang yang sangat dikasihi Tuhan. Orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Lagu tadi, Tuhan baik, Tuhan baik. Sama-sama Tuhan baik, yes.